Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana komputer di sekolah, kantor, atau bahkan di rumah bisa saling terhubung dan bertukar data? Semua itu dapat terjadi karena adanya jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, terdapat pola atau susunan tertentu yang mengatur bagaimana perangkat saling terhubung. Pola tersebut disebut topologi jaringan. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian topologi jaringan, jenis-jenisnya, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian topologi jaringan. Sebelum membahas jenis-jenisnya, kita pahami dulu pengertiannya ya. Topologi jaringan adalah pola atau bentuk hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Topologi ini menunjukkan bahwa bagaimana komputer, server, dan perangkat lainnya saling terhubung satu sama lain. Selain itu, topologi jaringan juga menentukan bagaimana data dapat dikirim dengan diterima antar perangkat. Karena setiap topologi memiliki cara kerja yang berbeda, pemilihannya juga akan memengaruhi kinerja jaringan. Jadi, sederhananya, topologi jaringan adalah cara atau pola yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan komputer. Oke, selanjutnya jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel utama yang menjadi komunikasi bagi semua perangkat dalam jaringan. Ketika data dikirim, data akan melewati kabel utama tersebut hingga sampai ke perangkat tujuan. Kelebihannya, penggunaan kabel lebih hemat dan proses pemasangannya cukup sederhana. Namun, jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Oke, selanjutnya ada topologi star. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch, dan setiap data yang dikirim akan melewati perangkat pusat terlebih dahulu, sebelum diteruskan ke perangkat tujuan. Dan kelebihannya jaringan tersebut itu mudah dikelola dan kerusakan pada satu perangkat biasanya tidak mempengaruhi perangkat lainnya. Tetapi jika perangkat pusat mengalami gangguan, maka seluruh jaringan juga dapat berhenti beroperasi. Selanjutnya ada topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini berbentuk seperti lingkaran. Data yang akan mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya secara berurutan sampai mencapai tujuan. Kelebihannya, aliran data menjadi lebih teratur, namun jika salah satu perangkat mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan bisa ikut juga terdampak. Berikutnya lagi ada topologi mesh. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Karena memiliki banyak jalur komunikasi, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Jika salah satu jalur mengalami gangguan, maka di jaringan lainnya akan terdampak gangguan juga. Kelebihannya adalah tingkat keandalan yang sangat tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Namun, topologi ini membutuhkan lebih banyak kabel serta biaya instalasi yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapannya ya. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus biasanya digunakan pada jaringan sederhana yang perangkatnya tidak terlalu banyak. Kalau topologi star, ini adalah topologi yang paling sering kita jumpai saat ini, baik di sekolah, kantor, maupun di rumah. Untuk topologi ring pernah digunakan pada beberapa jenis jaringan perusahaan yang membutuhkan aliran data yang teratur. Sementara topologi mesh banyak digunakan pada jaringan internet dan pusat data karena koneksinya lebih andal. Sedangkan topologi tree biasanya diterapkan pada sekolah, kampus, atau perusahaan besar yang memiliki struktur jaringan yang bertingkat. Nah, jadi setiap topologi memiliki penerapan yang berbeda sesuai kebutuhan penggunaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa topologi jaringan adalah pola hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Beberapa jenis yang umum digunakan adalah topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Masing-masing juga memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Karena itu, pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang akan digunakan.
Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami topologi jaringan dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan semoga bermanfaat.